naikkan syukur kami ya Allah untuk saat ini Tuhan. Kami berserah dalam segala hal yang Kau berikan. Bagaimanapun situasi yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau baik Tuhan Yesus. Dalam segala perkara ya Bapa, kami tetap percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Kami mau tinggikan, kami mau menyembah-Mu, sebab Kau yang layak. Kami sembah, kami sembah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing Your praise, oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Just sing, oh praise the name, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. You are mighty one. Yes, You are mighty forevermore. We praise we will sing Your praise, oh Lord our God. Come on, just sing. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name praise His name.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Allah. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya, kami bersorak-sorak bahwa Engkau luar biasa. Yes God. Terima kasih Tuhan. Percaya pada kuasa-Mu, Kau yang menutupku jalan bersama di setiap langkah. Ku berpegang pada firman-Mu, Kau yang besertaku sampai akhir hidup kami. Sampai akhir hidupku, ku serahkan segenap hidupku, dan Kau berikan kami pengharapan, harapan baru. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, ku kan bersorak. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang membangkitkan, imanku berharap padamu. Ku berpegang pada firman-Mu, Kau yang besertaku sampai akhir hidupku. Ku serahkan segenap hidupku, dan Kau beri harapan baru. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, ku kan bersorak. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang membangkitkan, imanku berharap padamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki kuasa terhadap kami. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa terhadap kami Tuhan. Dan kami mau berserah sepenuhnya pada kuasa-Mu. Ku serahkan segenap hidupku, dan Kau beri harapan baru. Sama-sama katakan. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, ku kan bersorak. Haleluya. Kuasa-Mu, mari kita katakan, yang membangkitkan, imanku berharap padamu. Kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, dan kami kan bersorak. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang membangkitkan, imanku berharap padamu. We give you glory, God. We give you honor. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward
follow after you. And now I'm ready, whatever you want to do. Now I'm ready, and now I'm ready, whatever you want to do. Come on, just say your presence. Your presence is an open door. We want to know like never before. Your presence is an open door. So come down, Lord, like never before. Stop now. We want to worship you. We want to worship you. Because your love is stronger than my fear, is stronger than our sin. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. But tremble down, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble down, where is your sting? Here I declare my victory. With your heart today, say, even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me. Yes, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Because you are worthy, you are worthy to be praised. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Where is your sting? Here I declare my victory. Oh, even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let
darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come smiling, even in the darkest night, you never let me go. Yes, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Never let me go. You never let me go. Yang gak pernah tinggalkan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang gak pernah biarkan kami sendirian. Sebab kami berkemenangan, kami berkekuatan karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus, let's worship Jesus. Sebab kami percaya kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Bertahta di dalam kehidupan kami. Let's sing this song. Biar ini jadi pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Karena ku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kami percaya Tuhan, karena ku percaya Kau sungguh bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Karena ku percaya, kami percaya, Allah turut
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Terima kasih kepada Pastor Irwan yang sudah mempercayakan kepada saya, Pendeta Yohanes Penny yang hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh jemaat juga yang boleh bersama-sama dengan kita hari ini. Nah, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau berdoa, kita mintakan anugerah Tuhan supaya pengertian yang daripada Tuhan boleh kita miliki. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, terima kasih kiranya Engkau boleh memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami, sehingga setiap perkataan dari firman-Mu merupakan satu benih yang tertanam di tanah yang subur, sehingga benih ini boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pengertian dan pemahaman yang salah dari orang. Orang berpikir menantikan Tuhan setelah dia berdoa dan kemudian dia pasrah saja. Kalau mau terjadi ya terjadilah, kalau enggak ya sudahlah. Dan orang menanti kadang-kadang enggak berbuat apa-apa. Sehingga akhirnya orang enggak dapatkan apa-apa. Dan kemudian orang mulai katakan, ya benar kan Tuhan enggak mau jawab doaku. Sebetulnya bukan masalah Tuhan tidak mau jawab. Cuma kadang-kadang dalam pemahaman kita yang salah. Nah, hari ini kita akan belajar wait on you, menantikan Tuhan. Dan biarlah kita boleh belajar sesuatu pada hari ini. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Ayat ini saya akan bacakan buat kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, latar belakang daripada ayat ini, Nabi Yesaya memberitahu kepada orang Israel, mereka sedang mengalami masa di mana mereka terbuang. Dan masa mereka dalam pembuangan itu akan segera berakhir. 70 tahun masa mereka dalam pembuangan, Tuhan katakan akan segera berakhir. Nah, untuk itu Tuhan katakan, mereka harus mempersiapkan diri, jangan tinggal di Babel terus, di Babilonia. Kamu harus kembali ke tanah perjanjian, kamu kembali lagi kepada milik yang aku janjikan kepadamu, ke Yerusalem, ke Kanaan. Nah, jarak dari Babilonia menuju ke Yerusalem atau ke tanah Kanaan itu lebih kurang 700 mil. Kalau dalam kilometernya 1120-an kilometer. Kalau kami dari Padang, kalau kami harus berjalan sampai ke Bakauheni Lampung, ujung Pulau Sumatera, itu 1100-an kilometer lebih. Kalau Bapak Ibu yang dari Jakarta, maka dari Jakarta harus berjalan sampai ke ujung Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Jarak antara Babilonia dengan Kanaan itu kira-kira 700 mil, 1126 kilometer.
Jadi harus jalan kaki, orang kalau berjalan kaki tanpa henti, maka dia akan menghabiskan waktu 7 hari 7 malam. Untuk bisa sampai ke tujuannya. Nah, kita tahu pada waktu mereka berjalan dari Babilonia itu untuk menuju ke tanah perjanjian itu, maka mereka membutuhkan kembali ke tanah kelahiran mereka atau ke tanah kelahiran orang tua mereka. Mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang ya untuk bisa sampai ke sana, dan mereka harus melewati padang gurun dan juga mungkin akan melewati beberapa kota yang sudah ada tentaranya, ada orang-orang yang sudah menguasai kota-kota atau daerah-daerah itu. Sehingga perjuangan mereka untuk sampai kembali ke tanah kelahiran mereka, ada banyak risiko yang akan mereka hadapi. Nah, Tuhan itu tahu keadaan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengalami 70 tahun masa dalam pembuangan itu. Mungkin di antara orang-orang yang akan berangkat kembali itu adalah orang-orang yang lahir di Babel. Atau orang-orang yang pernah dulu mengalami masa pembuangan itu dan kemudian mereka sudah tua. Dan mereka harus melanjut kembali lagi ke tanah mereka. Ada banyak risiko yang akan mereka hadapi dan Tuhan tahu. Untuk itulah Tuhan katakan kepada mereka, orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia katakan orang muda boleh menjadi lesu, teruna-teruna boleh jatuh tersandung. Tetapi dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seumpama Raja Wali, dia akan mendapatkan satu kekuatan. Nah, kita tahu ekor burung Raja Wali, kekuatannya itu ada di sayapnya. Pada waktu mengalami angin badai, justru Raja Wali itu bisa naik terbang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia punya kekuatan di sayapnya. Dan Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menanti di sini, itu di dalam bahasa Ibrani dituliskan itu kafah. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to bind together by twisting atau by cord. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan mengikat bersama-sama seperti satu gulungan tali atau seperti jalinan. Mengikat bersama-sama seperti satu gulungan. Nah, saya akan memberikan contoh dalam menantikan Tuhan, ya, bukan pasif. Ini benang, seutas benang ini punya kekuatan. Tapi kalau dia diberi tekanan yang lebih besar, maka dia akan putus. Benang ini punya kekuatan. Tapi kalau dia diberi tekanan yang besar, yang lebih besar, maka dia akan putus. Bagaimana caranya supaya tidak putus? Maka benang ini harus dijalin. Dia tidak lagi hanya seutas benang, tapi dia perlu dijalin. Mungkin mulai 2 atau 3, maka kekuatannya akan lebih besar. Maka untuk putus, benang ini membutuhkan kekuatan yang lebih besar baru bisa memutuskan benang ini. Semakin banyak jalinan talinya,
maka semakin kuatlah tali ini. Semakin banyak jalinan talinya, maka akan semakin kuatlah dia menahan tekanan. Akan semakin kuat. Dengan mungkin bisa 10 atau 15 jalinan tali di sini, tangan saya sudah akan sulit untuk memutuskan benang ini. Perlu ada kekuatan yang lebih besar untuk bisa membuat benang ini putus. Kalau jalinan talinya lebih banyak, maka kemampuan tali ini untuk menahan beban, menahan tekanan akan lebih besar. Dia akan bisa menahan tekanan mungkin 30 kg yang akan mana bisa. Kalau tali ini kita ikatkan di dalam satu karton untuk mengangkut barang, 30 kg dia akan mampu. Kenapa? Karena memang dia jalinannya banyak. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, tali ini, dia ini terdiri dari benang yang sangat halus, sangat halus. Bahkan mungkin akan cukup sulit Bapak Ibu memperhatikan sangat halus benang-benang ini. Tapi karena benang yang halus ini dijalin, butuh ratusan jalinan benang halus sehingga dia punya kekuatan. Apa itu tali? Tali itu bisa berbicara tentang iman kita. Bisa berbicara tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tali itu bisa berbicara tentang pengharapan. Dia bisa berbicara tentang ketekunan, kesalehan, kemurahan hati, penguasaan diri. Sementara engkau berdoa menantikan Tuhan menjawab doamu. Jangan pasif, jangan diam saja. Teruslah berbuat baik. Mungkin engkau sudah berbuat baik kepada orang itu. Engkau sudah mengampuni dia dan dia mengulang lagi kesalahan yang sama. Dia ulang lagi kesalahan yang sama. Dia ulang lagi kesalahan yang sama. Engkau perlu terus tambahkan tali pengampunan itu. Kalau engkau berhenti mengampuni, maka engkau akan kehilangan kekuatan. Tapi pada waktu engkau tambahkan tali pengampunan, tali kasih itu engkau terus tambahkan. Tali kemurahan hati engkau terus tambahkan. Terus jalin dia, tambahkan terus talinya. Tambahkan terus tali kemurahan, tambahkan terus tali percaya. Terus tali itu ditambahkan. Maka talinya akan semakin kuat. Akan semakin kuat. Dan kemampuan engkau mengatasi kesulitan akan semakin besar. Kenapa orang merasa lemah? Kenapa orang merasa tidak mampu? Karena orang berhenti menjalin tali itu dalam kehidupannya. Mungkin karena dia sudah kecewa dan dia berhenti berbuat baik. Karena dia sudah disakiti dan kemudian dia berhenti berharap kepada Tuhan. Dia berhenti mengasihi sesama. Dia berhenti melakukan kegiatan ibadahnya. Berhenti melakukan kegiatan komselnya. Berhenti dalam semua aktivitas rohaninya. Dia berhenti berdoa. Talinya dia tidak terus tambahkan. Dia tidak terus jalin. Kita perlu terus menjalin tali itu supaya apa? Supaya kita memiliki kekuatan yang lebih. Semakin banyak jalinan talinya, maka semakin kuatlah engkau. Semakin kuatlah kita. Kalau engkau merasa hari ini engkau tidak punya kekuatan, engkau merasa lemah, engkau merasa lesu, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, tambahkan jalinan tali itu. Mungkin tali apa yang engkau perlukan hari-hari ini? Mungkin tali ketekunan, mungkin tali perbuatan baik, mungkin tali kasih, mungkin tali iman, tali pengharapan, tali ketekunan, atau tali-tali yang lain. Ada banyak yang Tuhan sedang lakukan kepada kita. Terus tambahkan tali itu, terus tambahkan tali itu, jalinan tali itu terus engkau buatkan. Terus engkau buatkan jadi gulungan yang semakin lama semakin besar.
semakin kuatlah engkau bisa menghadapinya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, karena dikatakan begini, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau engkau merasa engkau tidak punya kekuatan, engkau merasa sendiri, carilah temanmu. Bukankah kau punya kawan-kawan di dalam komselmu? Bukankah sebagai seorang murid, engkau punya teman-teman yang lain, punya saudara-saudara yang lain, punya bapak rohani, punya orang-orang di sekitarmu. Kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau menyendiri saja? Temui mereka. Ini tali yang perlu engkau ikatkan sebagai seorang murid. Engkau harus tangguh. Caranya dengan apa? Ikatkan terus tali itu. Jadi gulungan yang semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar. Semakin besar gulungan talinya, maka semakin kuatlah dia menahan tekanan. Semakin besar gulungan talinya, maka semakin besarlah kemampuan dia untuk menahan tekanan. Kalau engkau merasa lemah, berarti engkau sedang berhenti menjalin tali itu. Firman Tuhan berkata, kafah, menantikan Tuhan, itu tidak diam saja. Bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tapi sementara engkau menantikan Tuhan, sementara engkau sudah berdoa kepada Tuhan, nantikan Tuhan dengan cara aktif. Terus lakukan kegiatan rohanimu. Jangan biarkan COVID membuat engkau berhenti beribadah. Jangan biarkan COVID menghancurkan imanmu. Jangan biarkan COVID menghancurkan persekutuan engkau di rumah dengan keluarga. Jangan biarkan COVID itu menghancurkan relasimu dengan teman-teman segereja. Engkau perlu terus ikatkan tali ibadah itu. Terus ikatkan tali ibadah itu. Terus ikatkan tali doa. Terus ikatkan, tambahkan terus. Sampai dia menjadi gulungan yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka engkau sedang mendapatkan kekuatan yang baru. Kemana tali ini harus ditambatkan? Saudara, dalam kitab Yesaya pasal yang 40 tadi menceritakan, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pasal-pasal yang dituliskan di sana, maka Bapak Ibu akan menemukan bagaimana di sana diceritakan bahwa Tuhan itu memberitahu kepada orang Israel, akulah Tuhan, Allah yang menciptakan bumi. Aku yang Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dan pada waktu aku menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak minta nasihat siapa-siapa. Aku tidak harus tanya siapa-siapa. Dengan kekuatanku sendiri yang aku lakukan itu. Bukankah dia Tuhan yang hebat? Nah, pasal yang ke-40 ayat yang ke-26 berkata begini kepada kita. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tidak ada yang tak hadir, sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Tuhan katakan dia maha kuasa dan maha kuat. Ayat 28 dikatakan begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia Tuhan, Allah yang kekal, yang dikatakan maha kuasa, maha kuat. Tambatkanlah talimu ke tangan Tuhan yang kuat.
Maka pada waktu engkau sedang menambatkan tali ini ke tangan Tuhan yang kuat, seberat apapun tekanan yang akan datang, sebesar apapun tekanan yang akan muncul di hari-hari ke depan, kalau kita menambatkan tali ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat, pada waktu kita sedang menambatkan tali ini, maka sebetulnya Tuhan itu sedang memindahkan kekuatannya kepada kita. Pada waktu kita sedang terus menjalin tali itu, dan tali ini tertambat kepada Tuhan, maka Tuhan sedang menyalurkan kekuatannya kepada tali itu. Dan engkau akan diberi kekuatan yang baru. Kenapa orang bisa menghadapinya? Karena ada kekuatan baru pada waktu tali itu sedang tertambat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Kita tahu Tuhan yang menciptakan bumi, tapi Dia juga hadir di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, bukankah roh Tuhan yang ada padamu itu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana? Dengan roh apapun tidak ada yang bisa menandingi Dia. Nah, mari tambatkan, sementara engkau menantikan Tuhan, engkau menunggu jawaban doamu, terus jalin gulungan tali itu. Jangan berhenti, jangan tidak berbuat apa-apa. Kalau orang menyakiti hatimu, berarti engkau tahu ada tali pengampunan yang engkau harus tambahkan. Kalau ada orang yang mengecewakan engkau, ada tali kasih yang engkau perlu tambahkan. Kalau satu tidak cukup, tambahkan lagi dua. Kalau dua rasanya masih kurang, terus tambahkan 5, 10, 20. Terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan. Maka kekuatan dari Tuhan itu sedang turun kepada engkau. Kenapa engkau bisa mengampuni orang? Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau bisa, tapi karena kekuatan baru dari Tuhan ada. Pada waktu engkau terus mau melakukan, tambahkan terus gulungan tali itu. Sudah dikasih Tuhan, kita tahu Tuhan mengasihi kita semua. Dan Dia punya kekuatan yang hebat dan tidak terduga pengertiannya. Dia mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dia mau saudara menjadi muridnya yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, yang tidak gampang putus asa. Makanya Dia mau saudara terus tambahkan gulungan tali itu. Makanya Dia menghendaki saudaraku terus tambahkan. Terus tambahkan. To bind together by twisting. Terus tambahkan. Mengikat bersama-sama seperti satu gulungan tali. Nah, karena kita tahu tali itu kita sudah tambatkan kepada Tuhan Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat, dan kita akan aman dan kita akan dapatkan kekuatan baru. Orang lain boleh kehilangan pengharapan, orang lain boleh kehilangan kekuatan, orang yang menanti-nantikan Tuhan kafah akan dapatkan kekuatan baru. Jangan berhenti berbuat, jangan diam saja, jangan pasrah tidak berbuat apa-apa. Sementara engkau menanti-nantikan Tuhan, lakukan apa yang harus engkau lakukan. Jangan berhenti dalam beribadah, jangan berhenti dalam pemuritanmu, jangan berhenti dalam komselmu, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti berbuat kasih, jangan berhenti, lakukan terus. Engkau sedang menjalin tali yang lebih besar. Makin besar gulungannya, maka kemampuan dari Tuhan akan semakin besar turun kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi SLCC. Semoga hari ini kita belajar sesuatu dari firman Tuhan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada hari ini saya Caleb dan saya hari ini akan menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama adalah ibadah oksigen yang diadakan pada tanggal 3 Juli pukul 6 pagi
Kemudian ada kelas Dig Deeper atau kelas pendalaman Alkitab yang diadakan pada tanggal 6 Juli pukul 7.30 malam. Dan untuk informasi tambahan lainnya untuk 1 minggu ke depan, para jemaat bisa saksikan video berikut ini. Mari saya ajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kau telah memberikan kami suatu kesempatan Tuhan untuk bisa ibadah Tuhan. Kami bisa belajar sesuatu pada hari ini Tuhan. Dan hari ini kami ingin berdoa Tuhan. Khususnya yang pertama kami ingin mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami bisa melewati masa-masa di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bisa melewati pandemi ini Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk pertama untuk negara kami, untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi Widodo Tuhan dan juga Wakil Presiden dan seluruh para petinggi negara kami Tuhan. Kami berdoa supaya Kau bisa terus kuatkan mereka dan berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk hari-hari ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketenteraman dan keamanan negara kami Tuhan. Kau jaga negara kami Tuhan agar dapat berdiri kokoh terus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, untuk para misionaris yang berada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya Kau terus kuatkan mereka, Kau terus teguhkan mereka Tuhan, supaya mereka bisa terus melayani-Mu Tuhan, bisa terus menyebarkan kabar Injil Tuhan ke seluruh Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin SLCC, untuk Pastor Soleman Irwan, untuk Pastor Teti dan juga untuk para associate pastors lainnya, untuk para host leader. Kau tolong kuatkan mereka Tuhan, karena supaya mereka bisa membawa gereja kami Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan. Kalau mereka bisa membuatkan keputusan-keputusan penting yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat SLCC untuk kuatkan terus iman mereka, keintiman mereka Tuhan, dan juga hubungan mereka Tuhan dengan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya para jemaat SLCC juga yang sakit bisa disembuhkan Tuhan, yang lemah bisa dikuatkan, dan kami bisa berjalan bersama-sama Tuhan, bersama-Mu ke arah yang lebih baik Tuhan. Dan terakhir kami berdoa untuk semua yang menonton video ibadah hari ini Tuhan. Kau tolong berikan mereka sesuatu Tuhan, berikan mereka insight Tuhan, berikan mereka pelajaran yang bisa mereka dapatkan, yang mereka bisa terapkan nanti kehidupan masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dari hamba Tuhan. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kita dan kita melakukannya dengan setia. Mari kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat waktu bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati.